modern ini, teknologi semakin berkembang di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah handphone. Handphone merupakan salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mudah menerima perkembangan, sehingga Indonesia menjadi pasar yang potensial oleh produsen handphone dalam memasarkan produknya. Banyaknya produsen handphone dan banyaknya tuntutan masyarakat dalam menggunakan handphone ini tadi menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungannya sendiri. Salah satunya adalah penjual handphone replika. Handphone replika merupakan handphone palsu yang menyerupai asli yang sekarang ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat dan sudah banyak dipasarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan iming-iming harga murah, mereka memasarkan produknya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang handphone replika ini dan bagaimana sistem pemasarannya, kita saksikan wawancara berikut ini. Asalnya dari mana, Mas? Dari Malang, Mbak. Pekerjaannya apa? Saat ini saya bekerja di wira swasta Di bidang apa itu, Mas? di bidang kuliner. Punya usaha sendiri? Ya, betul. Selain itu? Selain itu nggak ada, Mbak. Cuman ya samping-sampingan. Coba jualan handphone. Hanya itu saja. Udah berapa lama, Mas, kalau yang jualan handphone itu? Jualan handphone nggak lama sih, Mbak, sebenarnya. Baru 2 atau 3 tahun terakhir ini saya baru menjalankan bisnis ini. Hasilnya ternyata lumayan. Itu Masnya buka akun resmi atau lewat media apa? Saya menjalankan bisnis ini melalui online. Tidak ada suatu tempat yang saya jadikan sebagai lahan usaha saya, tidak ada. Di sini saya melalui online, saya menyediakan website. Jadi para pembeli saya bisa melihat barang-barang dagangan saya melalui website. Itu biasanya pemasarannya di mana? Pemasaran saya kebanyakan hanya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Itu yang dijual handphone apa aja, Mas? Ada handphone yang BlackBerry, macam-macam sih, Mbak. Ada yang replika juga ada yang ori juga ada. Banyak jenisnya. Media selain website yang digunakan, media apa lagi? Saya biasanya berjualan melalui BBM. Hanya BBM saja sih, tidak ada lagi. Kalau handphone replika sama handphone yang asli, gitu berarti Mas bisa bedain ya kualitasnya atau perbedaannya itu apa aja biasanya? Bisa Mbak. Dari segi tampilan, handphone yang asli dengan yang palsu ini sudah terlihat. Tampilannya terlihat kaku, Mbak, kalau yang replika. Kalau yang asli terlihat lebih halus, lebih nyata dibandingkan daripada yang replika. Dari segi aplikasi yang dipunya oleh HP replika ini tidak sebagus yang
orisinil. Tentu saja yang ori lebih bagus dari yang replika dari segi warna, dari segi grafik. Banyak sih mbak sebenarnya. Kamera yang pasti yang ori lebih besar daripada yang replika. Sebenarnya jika kita teliti lebih dalam, orang awam pun bisa membedakan mana yang asli dan mana yang replika. Tapi orang awam hanya membutuhkan waktu saja untuk dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu kepada calon konsumen itu masnya bilang memang itu replika atau bilang asli gitu? Saya sih tergantung mbak, tergantung keadaan juga ya. Kalau anak lagi butuh uang, keluarga lagi kepepet ya, kadang-kadang saya bilang yang asli, tapi calon pembeli saya kasih yang replika. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Banyak juga sih mbak, tapi sekarang yang sedang mencari HP replika. Itu biasanya omset per bulannya berapa? Omset per bulannya hingga 15 juta. 15 juta per bulan ya? 15 juta per bulan. Itu biasanya kan kalau masnya jualan ke orang, mendapatkan konsumen, itu kan pasti konsumen kalau puas dengan barangnya mas kan pasti dari mulut ke mulut. Itu ada nggak sih yang misalnya merasa tertipu atau sadar kalau dirinya ditipu sama masnya? Misal tadi yang dibilang sama masnya HP replika tapi bilang asli. Karena kan ini kan menyangkut kepercayaan konsumen juga mas. Iya, siapa? Untuk sadar tidaknya calon pembeli ini tergantung kita. Kesadaran mereka akan handphone ini kita bisa mengaturnya. Jadi sebelum pembeli ini melakukan transaksi pembelian, kita meyakinkan pembeli ini dulu bahwa kita ini merupakan orang yang layak untuk istilahnya kita sebagai orang yang memang profesional dalam di bidang ini. Kita benar-benar menjual handphone asli, tapi sebenarnya di luar dari itu ya begitulah, saya memberikan handphone yang palsu kepada calon pembeli saya. Kalau kayak gitu pernah berurusan sama pihak berwajib nggak? Kalau memang misalnya nih si pembeli sadar kalau dia ditipu, terus masnya dilaporin gitu, pernah nggak kayak gitu? Untuk dalam hal berurusan dengan pihak berwajib untuk saat ini belum pernah mbak. Karena kenapa? Karena memang saya sengaja menutup identitas saya sebagai penjual handphone abal-abal ini mbak ya. Jadi sampai saat ini para konsumen saya tidak mengetahui identitas asli saya tinggal di mana, saya siapapun mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu melalui BBM atau info identitas saya yang di website saya. Emang sistem pembeliannya gimana sih mas? Kalau kok pembeli sampai nggak tahu gitu, masnya asal dari mana, terus barang itu asalnya dari mana gitu? Sebenarnya sistem pemasaran saya ini simple mbak, nggak ribet-ribet. Kalau ada hanya menggunakan handphone, semakin banyak handphone yang saya punya, semakin lebar jaringan saya. Jadi sekarang saya melakukan pemasaran melalui BBM, katakanlah begitu. Semakin banyak saya mempunyai istilahnya HP BlackBerry, semakin banyak saya bisa memasarkan HP saya, karena
banyaknya HP ini sangat mendukung bagaimana proses pemasaran saya ini. Setiap HP memiliki identitas yang berbeda, tapi barangnya tetap ada di saya. Jadi HP ini istilahnya adalah sebagai perantara dari saya ke calon pembeli. Terus barang sebanyak itu masnya itu nimbun di rumah apa kalau ada orderan baru ngambil ke orang gitu? Saya ambil dari ada mbak di Jambi. Saya ambil di Jambi. Nah, sistem saya gini mbak. Saya hanya memasang foto. Nah, kemudian kalau ada orang yang tertarik atau berminat, saya handle dulu orang itu supaya nggak kabur, supaya beli di saya. Nah, kalau sudah orang itu saya suruh melakukan pembayaran dulu 50% lah katakanlah, supaya orang itu percaya. Kalau 100% orang tentu berpikir, atau orang pasti takut lah untuk melakukan pembelian tanpa ada pembeli ini tidak mengetahui barang dan siapa yang menjual barang tersebut. Maka dari itu saya hanya meminta 50% dari harga normal saja. Nah, dari situ saya mulai ambil barangnya dari Jambi. Dari Jambi langsung saya kontak, saya kirim langsung ke alamat calon pembeli saya itu mbak. Kalau masalah-masalah yang sering dihadapi, misal masalah barang atau masalah konsumennya sendiri, itu apa aja? Biasanya yang paling sering itu mbak ya, yang paling sering itu HP mati sebelum 1 minggu. Tapi ya wajar sih mbak, namanya juga HP replika. Terus itu gimana? Pembelinya itu gimana? Cara mereturnya atau diperbaiki sama masnya atau gimana? Ya, untuk hal itu saya bertanggung jawab penuh. Supaya apa? Supaya mereka tidak curiga kalau HP yang saya pasarkan ini HP replika. Jadi saya bertanggung jawab atas kerusakan ini. Saya meminta pembeli saya mengirim handphone yang rusak itu ke alamat yang di Jambi. Jadi pembeli itu langsung saya suruh ngirim ke alamat Jambi. Dari Jambi orangnya saya suruh kirim barang baru lagi, Ditukar dengan baru gitu. ya. Berarti masnya tahu ya kalau replika itu kan ada barang yang bagus apa barang yang bagus atau ada kelas-kelasnya nggak mas gitu maksudnya? Mungkin mbak ini sudah terkontaminasi sama BBM itu mbak ya. Soalnya biasanya memang ada Super King Coffee, ada apa replika, ada Super Kopi gitu. Yang saya tahu sih itu. Ya, Itu bedanya sebenarnya apa? itu hanya dari segi pengistilahannya saja. Dari segi istilah memang sekarang ini lagi musim orang-orang yang berlebihan itu, alay-alay itu biasanya saya sebut itu gitu. Tapi ya dalam bentuk fisik sebenarnya sama semua itu. Super kopi, king cobra atau apa itu sama semua itu hanya orang menyebutnya itu, mengistilahkannya seperti itu supaya konsumen itu percaya bahwa ada tingkatan-tingkatan bahwa HP ini lebih bagus. Sebenarnya nggak ada, semua itu hanya replika. Kalau HP replika sendiri itu ketahanannya berapa lama sih mas untuk dipakai sama orang? Terus kalau ada kerusakan itu dia harus servis kemana? Kayak gitulah. Sebenarnya HP ini kan itu mbak ya, tergantung dari pemakaian. Kalau kita
pemakaiannya nggak ngawur, bisa lama, bertahan lama, antara 1-2 tahun bisa lah kayaknya. Tapi kalau pemakaiannya ngawur ya nggak bisa, Mbak. Untuk terhindar dari penipuan handphone replika, pertama, Anda jangan tergoda oleh iming-iming harga murah. Yang kedua, alangkah baiknya jika Anda membeli handphone di counter-counter yang resmi atau yang memberikan garansi resmi dan servis yang lebih baik. Sekian dulu dari kami. Saya Zubaidia Irani Yuliana. Sampai jumpa.